Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dari kelima tersangka tersebut, penyidik baru menahan 2 tersangka, yakni suami korban Tuti Suhartini, Yosep, dan keponakan korban Danu. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yaitu istri kedua Yosep, yang bernama Mimin dan kedua anaknya masih menjalani pemeriksaan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat ini tengah mendalami motif para tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi juga masih mencari barang bukti lainnya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Langkah-langkah penyelidikan telah dilakukan oleh kepolisian, diantaranya olah TKP sebanyak 5 kali, autopsi sebanyak 2 kali, dan memeriksa saksi sebanyak 121 orang serta 261 alat bukti. Disinggung apakah ada penambahan tersangka lainnya dalam perkara ini. Polisi menyebut masih fokus mendalami peran dari kelima tersangka yang ada. Namun sejauh ini, dugaan pelaku pembunuhan tertuju pada tersangka Yosep dan Danu. Jika dilihat dari peran sementara yang disimpulkan kepolisian, tersangka Danu yang pertama menemani tersangka Yosep ke TKP. Danu juga diketahui yang mengambilkan sajam berupa golok pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Dirinya juga sempat membersihkan tempat kejadian perkara, sehingga mengganggu proses penyelidikan. Seperti diketahui, Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumahnya di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Keduanya dinyatakan sebagai korban pembunuhan. Selama 2 tahun bergulir kasus tersebut sempat menjadi misteri. Dipukul. Sama siapa? Sama siapa ayah? Sama. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu Mimin. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Nih jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu. Ya tahu-taunya Teh Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah lima. Subhanallah. Teh Amel malah lagi bobo. Terus dibangunin atau gimana dulu sama ayah? Dibangunin dulu. Mau sholat. Terus nanti mau kemana mama? Ibu Titi ngejar. Oh ngejar Teh Amel. Ngejar Teh. Itu baju Teh Amel sama baju mama Tuti itu diituin ya, dibuka semua gitu. Ditelanjangin maksudnya gitu. Betul. Dikemanain itu bajunya ya? Subhanallah. Sampah kresek. Subhanallah. Terus itu juga katanya ada yang parkirin mobil. Cewek tapi. Mungkin itu dia, Ibu Mimin. Ibu Mimin. Subhanallah. Pas itu Teh Amel waktu 4:30 mau sholat subuh. Datang dulu ke kamar Mama Tuti. Iya. Pas itu Mama udah meninggal. Terus itunya masih ada. Ayah sama Bu Mimin ada. Lagi ngebersihin darah. Lagi ngebersihin darah. Subhanallah, la ilaha illallah. Terus Teh Amel bilang apa? Oh, dia turun di nanya. Nya di Alpa, abdi teh sungan teh Alpa teh. Teriak. Itu caket Mimin. Iya, teriak Teh Amel. Subhanallah. Terus teriak terus gimanain? Ibu teri itu Bu Mimin gimana? Aku dikejar kaki aku dapat langsung ditimbuk. Oh ya Allah, ya. Dan terbukti apa yang aku bilang 2 tahun lalu di salah satu videoku perihal kasus ini, kawan. Ya memang dari awal aku punya keyakinan bahwa pelakunya adalah suami korban, istri kedua pelaku, dan kedua anaknya. Aku yakin sekali dari awal, karena banyak hal janggal dan keanehan dari cara mereka bersikap dan berbicara. Seakan-akan seperti menutupi sesuatu, dan kelihatan ada mimik wajah yang ada rasa kekhawatiran yang sangat terlihat.
Makanya aku rasanya agak aneh, kenapa baru setelah 2 tahun ini terbuka. Kok sesulit itu ya? Karena aku sendiri mohon maaf sekali, sedari awal punya keyakinan itu dan akhirnya terbukti kawan. Setidaknya ilmu psikologis yang aku pelajari meyakini hal itu gitu ya. Jadi agak aneh rasanya setelah 2 tahun baru terbongkar. Tapi alhamdulillah setidaknya kasusnya terbuka, pelakunya juga terbuka dan tertangkap. Ya, walaupun ada tambahan dari ini ya keponakan korban yang mungkin karena ada rasa takut dan semacamnya, mungkin akhirnya impulsifnya dari situ lah. Tapi alhamdulillah akhirnya terbuka. Tapi lagi-lagi alhamdulillah juga apa yang aku ucapkan menjadi kenyataan dalam artian ya terbukti apa yang aku ucapkan gitu. Jadi nggak cuma omong kosong kawan. Alhamdulillah sekarang tinggal kasusnya J, mudah-mudahan terbuka dengan secepatnya kawan. Terima kasih. Sep. Nama lu Yosep Hidayah. Ya kan? Tuh nama bagus bener, Sep. Lagian juga lu dapat hidayah tuh dari Tuhan apa dari setan gitu kan? Sampai lu ngelenyapin bini tua lu sama anak kesayangan lu tuh. Nah, kalau semisalkan gue nih ya jadi sutradara atau produser ternama nih perfilman Indonesia, terus ngadain penghargaan, udah gue kasih lu penghargaan paling tertinggi dengan nominasi peran pertama pembohong sejati tuh, sampai 2 tahun lu berperan begitu. Berapa episode tuh kalau tiap hari tayang gitu kan? Di depan pengacara lu berani disumpah di atas Al-Quran kalau lu bukan pelakunya, apalagi nyuruh orang. Lah itu bini muda lu, anak tiri lu sama keponakan lu tuh siapa? Ya kan? Nah sekarang terbukti tuh ponakan lu kalau kagak ngaku ya lu diam-diam baik gitu. Gak merasa bersalah ngelanyapin anak bini lu. Dibilang katanya si Amel ini anak kesayangan. Mana ada anak kesayangan tapi lu lenyapin. Ya dibantai sampai sebegitu mengerikannya. Lah hewan aja gitu kan, anaknya diganggu sama hewan lain. Nah, pasti emaknya hewan itu kan ngelindungin anaknya. Nah perilaku lu mau disamain sama hewan apa gitu kan? Hewan sebuas apapun punya anak, kalau diganggu sama hewan lain juga dilindungin, Sep. Ya. Sampai datang ke makan. Berdoa sampai begeter tuh badan. Tangan sampai keplek gitu kan. Ngedoain anak bininya, mudah-mudahan jadi ahli surga. Ya iyalah jadi ahli surga, orang dosa lu makan, dosa anak bini lu, Sampai dibilang katanya, siapapun yang menjolimi semoga terungkap. Nah pada akhirnya omongan lu, doa lu diijabah tuh sama Allah. Lalu sendiri kan yang jolim sama anak bini lu. Nah sekarang nikmatin aja tuh ya. Selama liburan 2 tahun ditambah tuh. Ya kalau bisa sih setimpal. Nyawa dibalas nyawa. Sep. Nama lu Yosep Hidayah. Bagus amat tuh nama. Yakin lah lu mah diam-diam baik gitu, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa iba terhadap bini dan anak lu yang paling lu sayangi, ya kan? Lu bilang kan lu sayangi itu, anak tersayang. Kok bisa-bisanya lu lenyapin? Kan kata gue juga apa? Kalau semisalkan ini masuk nominasi, pasti juara banget nih nominasinya. Pembohong sejati. Aduh, dibilang katanya saya yang paling merasa tersakiti. Tersakiti karena apa, Sep? Karena apa? Coba ngomong yang jujur, ngomong yang belak-belakan. Yang seharusnya merasa tersakiti itu ya anak bini lu yang lu udah zolimi, yang lu udah lenyapin tuh selama 2 tahun kebelakangan ini. Ya, lu merasa tersakiti karena apa? Karena kagak dibagi duit yayasan gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan aktifkan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbarunya.